Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meli Wulandari dengan NIM 2522147 dari kelas PTIK 1D, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, UNC MT Jamil Jambe Bukit Tinggi. Pertama, marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita, sehingga kita telah dapat beraktivitas seperti biasanya. Dan tidak lupanya kita bersyukur dan mengucapkan Alhamdulillah. Yang kedua, selawat dan salam tak lupa kita kirimkan buat arwah pucuk pimpinan umat Islam sedunia yang bertitelkan Habibullah, yang digelari umatnya Al-Amin, buah hati Siti Aminah, intannya kota Madinah dan mutiaranya kota Mekah. Buah hati Siti Aminah yang menjadi jenderal di waktu perang, yang menjadi imam di waktu sholat, yakninya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mereview sebuah buku untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Rodiatul Husni SPD MPDT. Ini buku yang akan saya review dengan judul Teori-teori Pendidikan dari Tradisional, Neoliberal, Marxis Sosialis hingga Postmodern. Pengarangnya Nurani Soyomukti, tahun terbit 2015, tempat terbit Yogyakarta, penerbit Arus Media. Jumlah halamannya 376 halaman. Bab dalam buku ini akan saya jabarkan seperti berikut. Bab 1, mendefinisikan pendidikan, yang terdapat pada halaman 21. Bab 2, isu-isu strategis kemanusiaan dalam pendidikan, yang terdapat pada halaman 39. Bab ketiga, pendidikan tradisional, yang terdapat pada halaman 111. Bab keempat, pendidikan liberal, yang terdapat pada halaman 137. Bab kelima, pendidikan Marxis Sosialis, yang terdapat pada halaman 221. Bab yang terakhir, bab 6, pendidikan postmodernisme, yang terdapat pada halaman 321. Materi pertama yang akan saya review terdapat pada bab 1, yaitunya mendefinisikan pendidikan. Di sini terdapat dua pembahasan. Pembahasan pertama yaitunya pengertian pendidikan dalam arti luas. Yang kedua, pengertian pendidikan dalam arti sempit. Pembahasan pertama kita akan membahas tentang pengertian pendidikan dalam arti luas. Pendidikan dalam arti luas yaitu pendidikan berlangsung dalam bentuk kegiatan apa saja, baik disengaja maupun tidak disengaja. Tujuan pendidikan sama dengan tujuan hidup individu, tidak ditentukan oleh orang lain. Pendidikan berlangsung kapanpun, yaitunya sepanjang hayat, atau lifelong education. R.S. Peters juga mengatakan di dalam bukunya yang berjudul The Philosophy of Education, yang menandaskan bahwa pendidikan tidak mengenal akhir karena kualitas kehidupan manusia yang terus-menerus meningkat. Pendidikan harus melibatkan refleksi aksi manusia terhadap dunia. Kodrat manusia tidak saja berada di dunia, tidak saja berada dalam dunia, tetapi juga berada bersama dunia. Manusia tidak hanya hidup di dunia, tetapi hidup berinteraksi dengan dunia. Maksudnya, manusia tidak hanya mendapatkan pendidikan dari jenjang pendidikan atau di jenjang persekolahan, namun manusia juga akan mendapatkan pendidikan dari luar sekolah, seperti di dalam dunia pekerjaan dan juga berinteraksi dengan orang-orang hebat. Pembahasan kita yang kedua adalah tentang pendidikan dalam arti sempit, yaitunya pengajaran yang diselenggarakan umumnya di sekolah atau lembaga formal, dan juga pendidikan yang berlangsung dalam kegiatan yang terstruktur dan terencana, serta disusun secara terprogram dengan kurikulum, serta pengajaran yang diselenggarakan di sekolah sebagai lembaga tempat mendidik atau mengajar.
Cara pandang pendidikan dalam arti sempit adalah membatasi proses pendidikan berdasarkan waktu atau masa pendidikan, lingkungan pendidikan, maupun untuk kegiatan dari pendidikan. Lingkungan pendidikan diciptakan secara khusus dengan standar dan syarat-syarat bagi penyelenggaraan pendidikan. Contohnya saja, batasan umur untuk masuk ke sekolah dasar adalah 7 tahun. Adapun menurut penulis, dampak-dampak buruk dari cara pandang sempit terhadap pendidikan. Yang pertama, banyaknya orang yang mengambil kesimpulan bahwa pendidikan hanya didapat dari lingkungan sekolah, sehingga orang tua tidak mau mendidik anaknya karena merasa anaknya sudah mendapatkan pendidikan di sekolah dan tidak memperdulikan pendidikannya di luar sekolah. Yang kedua, sekolah dijadikan satu-satunya lembaga yang sah bagi masyarakat sebagai jalan meningkatnya mobilitas sosial vertikalnya, sehingga muncullah para pembisnis yang menjual ijazah, dan orang akan mendapatkan ijazah dengan membelinya dengan harga yang sangat mahal. Yang ketiga, semaraknya komersialisasi sekolah atau jual beli pendidikan, yaitu sekolah yang hanya menerima calon peserta didik yang berasal dari kalangan atas, sehingga untuk peserta didik yang berasal dari kalangan bawah tidak memiliki tempat atau kesempatan untuk belajar di sekolah tersebut. Yang keempat, lingkungan di luar sekolah atau alam dunia yang seharusnya bisa dimanfaatkan. Yang kelima, banyaknya mahasiswa yang beranggapan bahwa sekolah tidak hanya untuk tempat belajar, melainkan untuk mencari pengalaman, tetapi pengalaman yang lebih berbaur ke negatif, seperti pergaulan bebas, pacaran, dan mementingkan style atau gaya, dan sebagainya, sehingga mereka gagal dalam pembelajaran. Materi kedua yang akan saya review terdapat pada bab ketiga, yaitunya tentang pendidikan tradisional. Pendidikan tradisional adalah pendidikan di mana murid hanya mendapatkan pengetahuan dari satu sumber, misalnya hanya pada buku ataupun berpatokan pada guru. Adapun contoh pendidikan tradisional adalah pesantren. Pesantren merupakan salah satu contoh dari pendidikan tradisional yang dipimpin oleh seorang kiai atau ulama. Ciri-ciri pendidikan tradisional yang sangat menonjol adalah dengan bertumpunya kepada ilmu-ilmu agama dan mengabaikan ilmu-ilmu modern, sedangkan sistem pendidikan modern hanya menitik beratkan terhadap ilmu-ilmu modern dan mengabaikan ilmu-ilmu keagamaan. Materi ketiga yang akan saya review terdapat pada bab ke-6, yaitunya pendidikan postmodernisme. Postmodernisme adalah gerakan pada akhir abad ke-20, suatu pergerakan ide yang menggantikan ide-ide zaman modern. Latar belakang timbulnya aliran postmodernisme ini adalah disebabkan adanya kritik atau ketidakpercayaan terhadap aliran modernisme yang dianggap telah gagal mewujudkan cita-cita yang mereka bangga-banggakan, yaitu ingin mensejahterakan seluruh umat manusia, yaitu kehidupan masyarakat yang sudah terlalu individualisme, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, dan yang pintar membodohi orang yang bodoh. Postmodernisme memiliki ide dan cita-cita, yaitu ingin meningkatkan kondisi sosial, budaya, dan kesadaran akan semua realitas, serta perkembangan dalam berbagai bidang. Mengkritik modernisme yang dianggap telah menyebabkan sentralisasi dan universalisasi ide di berbagai bidang ilmu dan teknologi. Untuk kelebihan dan kekurangan buku ini adalah salah satu yang mengulas teori tentang pendidikan dalam pendekatan makro, dan bahasa yang digunakan juga mudah dimengerti dan dipahami. Mungkin hanya sekian video review dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan penempatan kata maupun kesalahan dalam bersikap. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.